Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengetahui awal waktu sholat duhur sampai akhir sholat duhur, dan juga awal sholat asar sampai akhir sholat asar. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama itu awal dari sholat duhur. Awal sholat duhur itu apa? Dimulai dari mana? Dimulai dari tergelincirnya matahari. Maksudnya itu gimana? Maksudnya ketika ada suatu benda yang berdiri tegak lurus, contoh saja spidol atau tiang bendera juga boleh, atau tongkat yang setinggi 1 meter atau 50 cm juga boleh. Tapi di sini kita gunakan contoh sebagai spidol aja. Yang tingginya itu 15 cm. Nah, awal waktu sholat duhur itu ketika ada matahari yang posisinya tepat di atas benda tersebut, yang benar-benar tepat sampai bayang-bayang dari benda tersebut tidak memiliki bayang-bayang, benda tersebut tidak memiliki bayang. Nah, itu dinamakan waktu istiwa. Istiwa itu kita tidak boleh melaksanakan sholat apapun. Nah, untuk waktu sholat dulu tergelincir, maka matahari itu condong lebih ke arah barat sampai benda tersebut memiliki bayang-bayang. Nah, itu adalah waktu dari sholat duhur. Nah, untuk akhir sholat duhur adalah panjang bayang-bayang sama dengan benda. Nah, maksudnya gimana? Ketika tadi matahari sudah condong ke arah barat, terus ke barat terus, sampai bayang-bayang ini memanjang, bayang dari suatu benda ini memanjang, dan panjang dari bayang-bayang itu sama dengan panjang benda tersebut, maka itu akhir dari sholat duhur. Contohnya di sini bendanya tingginya 15 cm, maka panjangnya ketika sudah 15 cm itu adalah waktu dari akhir dari sholat duhur. Untuk yang selanjutnya awal waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar itu bagaimana? Awal waktu sholat asar itu panjang dari bayang-bayang itu melebihi dari panjang benda tersebut. Nah, contohnya di sini benda ini panjangnya 15 cm, maka ketika panjang dari bayang-bayang tersebut, bayang-bayang ini lebih dari 15 cm, maka itu awal waktu masuk sholat asar. Nah, untuk akhir dari sholat asar itu adalah tenggelamnya matahari. Jadi matahari sudah sampai ke barat, sampai tenggelam di arah barat. Meskipun di beberapa ulama mengklarifikasikan waktu sholat asar, yang pertama waktu sholat asar itu afdol sholat asar, yang paling pertama ada waktu sholat istiwa, waktu ikhtiar, ada waktu jawas yang tidak dimakruhkan, dan waktu haram menjalankan sholat asar. Oke. Nah, langsung saja kita praktek di media datar. Nah, kita praktekkan yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari itu. Lah, ini ibaratnya ada matahari. Yang pertama itu matahari ketika terbit dari timur, ini arah timur, selatan, utara, barat. Nah, LS lintang selatan dan lintang utara. Untuk garis yang tengah itu kita ibaratkan sebagai garis khatulistiwa. Oke. Pertama, matahari dari timur, terbit dari timur, tenggelam sampai barat. Oke. Pertama dulu, tergelincir matahari maksudnya gimana? Ini ketika ada suatu benda berdiri tegak lurus. Nah, ada matahari dari timur bergerak ke barat sampai matahari tersebut di atas benda ini. Nah, di sini kan tidak ada bayang-bayang sama sekali. Nah, ini waktu istiwa. Nah, ketika mataharinya ini lebih condong ke barat dan timbulnya bayang-bayang, maka ini sudah dimulai waktu awal dari sholat duhur. Terus untuk akhirnya ketika matahari itu bergerak ke barat terus, ke barat, nah, ke barat sampai panjang bayang-bayang ini itu panjangnya sama dengan panjang benda. Contohnya di sini bendanya itu panjangnya berapa ini?
Oke, 15 cm. Maka apabila panjangnya ini sampai 15 cm, berarti 15 cm panjang banget ya. Sampai sini dulu. Oke, sampai sini. Sit. Nah, sampai sini. Di sini agak nggak kelihatan. Lah, maka panjang dari bayang-bayang ini sama dengan panjang benda, maka itu adalah akhir waktu sholat duhur. Bayang-bayangnya panjangnya sama dengan panjang dari benda. Nah, untuk awal sholat asar, panjang bayang-bayang ini melebihi dari panjang benda. Semisal tadi bendanya ini panjangnya 15 cm, maka untuk bayang-bayangnya kita gerakan 15 cm gini, di sini lebih dikit. Nah, ini sudah masuk ke 16 cm. Maka ini adalah waktu sudah masuk waktu awal dari sholat asar sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi matahari sudah benar-benar tenggelam sampai tidak kelihatan. Itu adalah akhir waktu sholat asar. Nah, begitu tadi yang kita praktekkan tentang bagaimana tata cara kita mengetahui awal mula waktu sholat zuhur, akhir waktu sholat zuhur, awal waktu sholat asar, dan akhir dari sholat asar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.